jadi pertentangan politik. Kalau pertentangan politik tidak diselesaikan, apa lagi yang akan terjadi? Perang. Kalau tidak dapat diselesaikan, akan menjadi perang. Apakah sudah siap untuk kita perang? Buat tiada tempat kamu Pujaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli waris beliau sekalian, serta sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudari, anak-anak perjuangan tentera Aceh yang gagah berani, seperjuangan saya dan juga almarhum Tengku Hasan Muhammad Dikiro, kita semua sudah mendapat didikan, asuhan, semangat dari beliau sekalian, sehingga kan kita dapat berjuang selama 30 tahun. Perjuangan senjata dan politik dalam negeri dan dunia internasional. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dan mengambil juga refleksi daripada jerih payah perjuangan yang telah kita lalui selama ini dan di mana kita sekarang berada dan kemana yang harus kita tuju masa depan ini. Yang saya hormati Bupati Aceh Barat dan para bupati yang berhadir dari Kabupaten Kota Aceh, Ketua Umum PPA Partai Aceh dan pimpinan Partai Aceh Kabupaten Kota dan seluruh kader yang berhadir. Ketua Mu'alimin Tripoli, pimpinan dan anggota Pimpinan Balai yang berhadir, pimpinan MUNA dan para alim ulama, pimpinan dan anggota DPR Aceh dan DPRK Kabupaten Kota, perwakilan partai-partai yang politik yang berhadir, saudara kodim atau yang mewakili Ketua KPA Aceh Barat dan jajaran serta para ketua KPA wilayah Kabupaten Kota, Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, Kajati Aceh Barat atau yang mewakili, para pejabat pemerintah Aceh Barat dan Kabupaten Kota, pimpinan universitas dan para cendekiawan,
tokoh masyarakat, tokoh adat, para media dan pres, organisasi masyarakat yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kena dengarlah Aceh akan datang. Mak Aceh akan lam. Katanya akan lam lagi yang kau penuntun yang kau ikutnya. Dengan penuh kebijakan dan kebajikan, kejujuran untuk memilih salah satu pemimpin yang terbaik melalui proses mesyuarat yang disepakati. Tentunya ini adalah harapan kita semua. Maka ini bisa memberikan gambaran betapa bersyukurnya kita bisa hadir pada pagi hari ini, bisa menarik nafas di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tetap memberikan kesempatan bagi semua kader Partai Aceh untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin Aceh. Saya menaruh harapan besar pada kader Partai Aceh untuk tetap melanjutkan kerja dengan seluruh aspek kehidupan yang kita miliki agar bisa semakin menghantar perjalanan kehidupan bangsa Aceh agar dapat memenuhi perjuangan para indarku yang telah diwariskan di atas pundak bahu kita semua. Para hadirin yang saya banggakan, saya harapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada acara Rapim IPA Partai Aceh ini nanti akan lahir sebuah kekuatan besar, kekuatan baru, manajemen dan organisasi operasional baru yang dinamis dan modern untuk Partai Aceh menuju perjuangan lebih baik ke depan. Partai Aceh kini bergabung dalam sebuah upaya kepentingan bangsa Aceh yang besar untuk membangun kembali Aceh dan memulihkan janji-janji yang pernah terucap pada MOU Helsinki dan butir-butirnya memang banyak yang belum diselesaikan. Ini sebenarnya bukan hanya pihak pusat yang tidak menyelesaikan, tetapi kita selama 15 tahun ini agak kecewayan kita tidak menyelesaikannya. Sebenarnya apa yang telah kita capai di dalam MOU Helsinki itu adalah kondisi daripada masa Aceh ke depan. Dan ini harus kita pelajari, kita pahami dan kita lakukan. Kita punya hak. Kita sudah tuntut hak kita, telah diberikan. Tetapi kita lupa. Kita tidak melakukannya. Kita bisa luka semuanya. Apa peraturan yang ada di Aceh ini sebenarnya kita bisa tukar sesuai dengan MOU Helsinki, sesuai dengan kehendak orang Aceh. Ini yang kita tidak lakukan. Saya juga kadang-kadang malu. Saya pergi jumpa menteri di Jakarta. Dia bilang, Pak Wali, dia bilang, kami pusing. Mengapa pusing? Orang Aceh telah diberi haknya. Tetapi berkali-kali mereka datang menanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana bisa apa tidak. Nah, ini jadi masalahnya. Kita tidak mengerti. Jadi dalam hal ini kita jangan takut, harus berani. Terutama orang dari pemerintah Aceh masuk di PRA-nya, ya harus kita yang lakukan. Seperti umpamanya masalah bendera itu sudah selesai, misalkan sejak dari perundingan saya sudah minta, sudah diberikannya dan sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakannya. Yang mana bendera itu sudah diparipurnakan. Tetapi di PRA dan pemerintah Aceh tidak terus berjuang untuk mengimplementasikan bendera itu. Banyak juga sekarang anak-anak datang menanyakan kepada saya yang dihujatnya.
Saya bilang saya sudah selesai. Sampai sekarang saya tidak berhenti-berhenti. Walaupun saya sebagai wali negara, saya tidak ada kuasa dalam masalah Parlemen Aceh, dalam pemerintah Aceh. Namun demikian, saya tidak berhenti-berhenti pergi ke Jakarta. Saya melobi, saya minta supaya diselesaikan. Bukan hanya kepada menteri-menteri yang terkait, tetapi dengan RI nomor 1. Bulan Februari dulu saya dengan Muzakir Manaf dan teman-teman yang lain, saya ke sana bukan atas nama Wali Langgo, bukan. Saya datang atas pimpinan Aceh Merdeka. Saya masalah politik. Kalau masing-masing punya hak dan kita punya hak, kita harus meminta. Kalau tidak meminta, bagaimana artinya? Kan berarti ada suatu pertentangan. Jadi pertentangan politik. Kalau pertentangan politik tidak diselesaikan, apa lagi yang akan terjadi? Perang. Kalau tidak dapat diselesaikan, akan menjadi perang. Apakah sudah siap untuk kita perang? Demikian. Jangan kita diam-diam saja. Lagi tentunya kita tidak mau lagi perang. Sudah 30 tahun kita perang. Cuma apa yang telah dijanjikan itu selesaikan. Duduk bersama, selesaikan. Kan kita mesti dalam NKRI. Aceh adalah daerah istimewa dan daerah kekhususan. Melainkan kita adalah suatu daerah yang kekhususan di dalam agama syariah. Banyak kelebihan Aceh daripada daerah lain. Dan kita jangan hanya bagaimana curhat hati sama-sama sendiri. Saya juga bingung juga orang Aceh datang menyerang saya, menekan bagi saya. Kenapa tidak pergi ke Jakarta? Kalau bisa ramai-ramai kita pergi ke sana. Ya, betul. Ulama-ulama kita pergi ke sana. Ini yang saya harapkan. Semangat jangan jatuh kita. Dan orang luar negeri, mereka memantau kita. Mereka juga merasa kecewa kalau apa berjanji itu tidak diselesaikan. Karena mereka punya andalan daripada perdamaian di Aceh ini. Sebenarnya kita punya kedudukan kuat sebenarnya. Jadi itulah saya harapkan bagi saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu memikirkan, memperjuangkan kepentingan Aceh, apalagi yang telah disepakati bersama. Bagaimana? Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Terima kasih. Saudara yang berbahagia, demikianlah saya akhir sambutan ini dengan akhirul kalam, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa merestui upaya kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Paduka Yang Mulia untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya, penyerahan penghargaan untuk tokoh masyarakat oleh Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh. Kepada nama-nama yang Mahmudin Usman, kami persilakan untuk dapat menuju ke podium.